Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofiatun dengan NPM 50269. Saya berasal dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Simak video selengkapnya ya. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru atau prototype. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan adapun sebagai berikut. Yang pertama dari peserta didik, yaitu diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dan yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Selanjutnya yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Dan yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan memperdayakan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang terakhir, yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Terdapat beberapa hal atau syarat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai standar proses, yaitu 1. Alokasi waktu, 2. Buku teks pelajaran, 3. Pengelolaan kelas, 4. Pelaksanaan pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Selanjutnya ada kriteria pembelajaran menurut standar proses. Pada dasarnya, standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa langsung efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwasanya karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan, kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup. Selanjutnya ada penilaian hasil dan proses pembelajaran. Adapun penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional atau instruksional effect dan dampak pengiring atau nurturing effect dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan, atau enrichment atau pelayanan konseling. Baiklah, itu saja video pembelajaran dari saya. Sekian, terima kasih, dan maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.